adik-adik semua, kami mahasiswa dari Universitas Pelita Harapan ingin melakukan penyuluhan mengenai dampak penggunaan plastik. Nah, ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Sebelum itu kita perkenalan dulu yuk sama kakak-kakak. Nah, saya sendiri ada Novita Sari Sinaga. Selanjutnya bisa kakak-kakak perkenalan, Kak. Siapa dulu nih? Kak Ariel dulu, Kak. Oke, nama saya Ariel. Oke, next. Halo adik-adik, Kak Eros. perkenalkan nama saya Eros. Oke, selanjutnya Kak Alatea. Hai semuanya, nama kakak Alatea, tapi bisa dipanggil Tisha. Salam kenal ya. Oke, selanjutnya yang terakhir nih, kakak yang terakhir. Adik-adik, perkenalkan nama kakak Tiara Cayani, kalian bisa panggil Kak Tiara. Oke, ya jadi begitu ya adik-adik, kita Kak Novita suaranya terputus, Kak. Halo, apakah suara saya terdengar? Iya, Kak Tiara terdengar, Kak. Oke, ya. jadi kita udah perkenalan ya tadi. Kedengaran Kak? Kedengaran Kak? Oke, Kak. Jadi sebelum kita masuk ke penyuluhan kita kali ini, kita mau tahu nih latar belakang dari penyuluhan ini apa sih, Kak? Nah, kita tahu dan kita sadar bahwa sampah merupakan salah satu hal yang nggak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Nah, ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dijelaskan bahwa sampah adalah kegiatan sehari yang tidak berguna dan dibuang ke lingkungan. Nah, adik-adik tahu nggak sih kalau jenis sampah itu ada dua. Yang pertama itu sampah anorganik atau sampah padat, dan yang kedua itu sampah organik atau sampah basah. Nah, sampah anorganik atau sampah padat adalah salah satu jenis sampah yang susah terurai dan sulit untuk membusuk. Contohnya yaitu seperti kaleng, kaca, plastik, logam, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua, sampah organik atau sampah basah yaitu jenis sampah yang tidak tahan lama dan mudah untuk membusuk. Contohnya yaitu seperti sisa-sisa makanan, lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan. Nah, pada kesempatan kita kali ini, pada penyuluhan kita kali ini, kakak-kakak lebih mau memfokuskan. Nah, adik-adik tahu nggak sih kalau Maaf, Kak Tiara, suaranya terputus, Kak. Oke. Kak Novita, apa Kak Novita di sana, Kak? Bisa mendengar suara saya, Kak? Ya, Kak Novita sepertinya tidak bergabung sama kita ya, Kak Tis ya. Oke. Mungkin bisa saya lanjutin kali ya, mengenai latar belakangnya ya. Silakan, Kak. Iya, jadi seperti yang tadi Kak Tiara bilang, jenis sampah itu ada dua, yang organik dan organik. Dan sekarang dalam penyuluhan ini kita akan fokus pada sampah plastik. Nah, beberapa fakta yang harus adik-adik tahu adalah bahwa negara kita merupakan, negara Indonesia merupakan penghasil kedua tertinggi plastik di Indonesia. Penggunaan plastiknya sangat tinggi ya di Indonesia. Nah,
Ya, Indonesia itu menghasilkan jumlah sampah plastik sekitar 6,8 juta ton sampah per tahun, dan sebanyak 70% dari jumlah sampah plastik di Indonesia dapat dikatakan salah dalam pengelolaannya. Jadi di Indonesia itu pengelolaan sampah plastiknya itu kebanyakan salah ya dalam mengelolanya. Jadi tujuan dari penyuluhan yang kita lakukan pada hari ini adalah untuk memberitahu, untuk memberitahu, untuk mengedukasi sebenarnya bagaimana sih caranya pengelolaan sampah plastik yang tepat. Seperti itu. Baik, selanjutnya akan dilanjuti oleh Kak Tiara. Kak Tiara sudah bisa bergabung dengan kami? Halo Kak, apakah suara saya terdengar? Iya Kak, terdengar Kak. Ya, jadi tadi pembahasan sampai latar belakang sudah ya Kak? Iya, sudah Kak. Oke, jadi tadi kan adik-adik udah dengar nih latar belakang dan tujuan dari penyuluhan yang kami buat. Sekarang kita akan masuk ke intinya. Jadi sampah plastik itu apa sih Kak? Sampah plastik adalah hal yang dapat menjadi masalah jika tidak dipakai atau tidak digunakan lagi, terlebih tidak didaur ulang, karena sampah plastik merupakan salah satu jenis sampah yang sukar untuk membusuk, tidak dapat menyerap air, tidak dapat berkarat, dan juga tidak dapat diuraikan di dalam tanah. Jadi ketika kita telah menggunakan sampah plastik, baik jenis apapun itu, ketika kita hanya menggunakannya sekali lalu kita buang dan kita tidak mengolahnya dengan baik, hal itu dapat menjadi lipat mengganggu lingkungan di sekitar kita, seperti itu. Oke, selanjutnya bisa di next, Kak. Oke. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Kak. Oke, jadi adik-adik, ternyata sampah plastik itu juga punya jenis-jenisnya gitu dan diklasifikasikan dengan nomor gitu, nomor 1 sampai nomor 7. Nah, nomor 1 di sini ada PETE atau PET atau bahasa Inggrisnya itu polyethylene terephthalate yang direkomendasikan untuk sekali pakai saja gitu, dan itu biasanya dipakai untuk botol plastik yang jernih atau transparan seperti botol mineral yang kita temui di luar-luar sana gitu, yang dijual-jual oleh warung-warung gitu. Nah, selanjutnya bisa next Kak. Yang kedua itu ada HDPE atau High Density Polyethylene. Nah, itu contohnya seperti botol susu yang berwarna putih susu, dan itu juga direkomendasikan hanya untuk sekali pakai. Berarti kalau artinya direkomendasikan sekali pakai itu kualitasnya berarti gitu. Nah, selanjutnya ada V atau PVC atau bahasa Inggris itu polyvinyl chloride gitu. Nah, plastik yang jenis ini tuh paling sulit untuk didaur ulang. Nah, plastik ini juga berpotensi berbahaya untuk kesehatan manusia seperti menyebabkan sakit ginjal, hati, dan juga berat badan. Next, Kak. Nah, lalu ada LDPE atau Low Density Polyethylene. Itunya juga biasa dipakai untuk tempat makan dan botol-botol yang bersifat lunak gitu. Nah, jenis plastik ini tuh bisa dihancurkan, tetapi tetap baik untuk digunakan sebagai tempat makanan gitu. Next, Kak. Ada yang nomor 5, itu ada PP atau polypropylene gitu. Nah, ini tuh pilihan terbaik untuk bahan plastik, terutama yang berhubungan dengan bahan makanan gitu ya, tempat makanan misalnya, dan juga minuman gitu. Selanjutnya Kak, next. Yang nomor 6 itu ada PS atau polyethylene. Biasanya itu dipakai dengan bahan tempat makanan seperti styrofoam gitu ya, tempat yang minum sekali pakai gitu. Kalau misalnya kita lihat juga emang dihimbau kalau penggunaan styrofoam itu tidak
dipakai untuk berulang-ulang kali. Oke, yang terakhir itu ada other atau biasanya polycarbonate. Nah, other ini berarti jenis yang lainnya gitu. Ya, yang jenis ini yang berlabel angka 07 tuh dalam segitiga bisa didapatkan tempat makan dan minuman seperti botol atau minuman olahraga. Nah, sebenarnya yang yang lebih bagus itu memang yang nomor 7 other itu. Yang bisa dipakai untuk tempat makanan dan juga tempat minuman gitu. Oke, next Kak. Oke, selanjutnya kita masuk ke kelebihan dan juga kekurangan sampah. Oke, selanjutnya Kelebihan akan dan kekurangan dijelaskan plastik. oleh Oke, seperti yang kita tahu ya adik-adik, di mana plastik yang kita gunakan ini itu memiliki dampak positif atau kegunaannya, di mana kegunaan dari plastik ini sendiri yaitu memudahkan kita manusia dalam membawa barang-barang, dan juga kita tahu ya bahwa plastik ini adalah suatu benda yang praktis, di mana kita bisa membawanya kemana-mana, dan juga beratnya dan juga bentuknya yang ringan itu. Nah, sedangkan untuk kekurangannya, yang pertama yaitu itu bisa menyebabkan pencemaran pada tanah dan juga air. Nah, di mana makhluk hidup yang tinggal di tanah maupun juga yang ada di laut itu kehidupannya itu bisa terganggu. Nah, hal tersebut bisa terjadi jika manusia tidak bijak dalam menggunakan dalam menggunakan plastik. Ya, nah seperti membuang sampah sembarangan ya. Yang kedua yaitu PCB tidak terurai, di mana kita tahu ya adik-adik, di mana sampah ini kalau misalnya di laut itu biasa dimakan oleh ikan-ikan. Nah, oleh sebab itu tanaman dan juga hewan itu bisa keracunan karena memakan sampah ini. Karena yang kita tahu sendiri bahwa sampah ini sulit untuk terurai, dan hal ini bisa merusak rantai makanan ya pada ekosistem kita. Nah, selanjutnya yaitu akibat dari pembuangan sampah plastik yang sembarangan ini bisa juga menyebabkan banjir. Dan yang terakhir adalah dampak ya, atau jika kita membakar sampah plastik itu kan ada asapnya ya. Nah, di mana dalam asap dari sampah plastik ini itu mengandung dioksin. Nah, di mana dioksin ini jika kita hirup itu bisa menyebabkan penyakit. Nah, salah satunya adalah kanker. Oke, next. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui jenis-jenis dari plastik dan juga kelebihan dan juga kekurangan dari sampah plastik, sekarang kita akan masuk ke dalam cara mengatasi penggunaan sampah plastik, penggunaan plastik. Selanjutnya, Kak. Oke, yang pertama kita dapat melakukan 3R, yaitu reuse, reduce, and recycle. Di mana reuse ini kita bisa pakai kembali plastik-plastik yang pernah kita pakai, yang tentunya masuk dalam jenis yang tidak sekali pakai gitu, seperti botol air minum atau tempat makanan gitu. Dan yang kedua ada reduce, di mana reduce ini kita mengurangi penggunaan plastik gitu. Seperti apabila kita beli makanan di minimarket atau beli gorengan gitu, kita tidak memakai plastik pembungkus yang sekali pakai tersebut.
Dan yang terakhir ada recycle atau mendaur ulang. Maaf, mendaur ulang. Di mana recycle ini kita bisa lakukan dengan cara kita memisahkan sampah plastik dengan sampah yang lainnya. Sehingga plastik tersebut bisa didaur ulang. Selanjutnya, Kak. Nah, cara yang kedua yang bisa kita lakukan dengan penggunaan furoshiki atau dalam bahasa Jepang yaitu mengurangi pemakaian plastik dengan cara membungkus dan membawa barang menggunakan sehelai kain persegi. Jadi kita tidak perlu lagi memakai plastik pembungkus sekali pakai dalam kita berbelanja seperti itu. Kita bisa pakai kain atau kalau kita bisa lakukan di rumah sekarang, kita bisa pakai tas yang bisa dipakai secara terus-menerus dalam rangka mengurangi penggunaan plastik sekali pakai tersebut. Selanjutnya, Kak. Ya, kita telah sampai di kesimpulan dari sekarang, seminar sekarang, di mana kesimpulannya adalah penggunaan plastik harus dikurangi atau meminimalisir penggunaan plastik agar mencegah dampak negatifnya pada lingkungan dan juga kesehatan manusia. Selain itu, kita dapat melakukan beberapa hal dalam mendaur ulang sampah plastik yang digunakan. Seperti yang sudah Kakak jelaskan tadi, bahwa kita bisa pakai lagi atau kita bisa memisahkan atau memilah sampah-sampah plastik tersebut. Oke, Kak, selanjutnya, Kak. Baik, sekarang kita masuk ke bagaimana sih seorang Kristen atau bagaimana perspektif Kristen memandang penggunaan sampah dan bagaimana cara kita mendaur ulang atau mempergunakan sampah. Oke, Kak Eros, boleh di slide selanjutnya. Oke, yang pertama. Konsep yang harus kita ingat adalah bahwa Allah menciptakan manusia, maksudnya kakak dan kalian juga, adik-adik sekalian, dan Kak Eros juga, dan semuanya, bahwa Allah menciptakan kita seturut dengan gambarannya, Imago Dei. Nah, kenapa sih penting banget untuk ingat tentang konsep ini adalah karena ini untuk membantu kita untuk lebih bijak lagi, untuk merefleksikan kembali diri kita sebelum kita ingin bertindak sesuatu, apakah tindakan yang sudah kita lakukan itu sudah mencerminkan Allah lewat hidup kita. Nah, lanjut lagi, Kak, ke poin selanjutnya. Nah, berkaitan dengan sebelumnya, Allah itu menciptakan ciptaannya untuk berelasi, sama seperti Allah Tritunggal berelasi. Nah, di dalam relasi ini, kita manusia, dalam konteksnya ini adalah manusia dengan alam, di mana di dalam relasi manusia dengan alam, manusia berinteraksi dengan alam, ada hubungan timbal balik, di mana alam menyediakan segala yang kita butuhkan untuk keberlangsungan hidup kita, dan kita menggunakan apa yang alam sediakan untuk kita. Nah, tetapi interaksi yang ideal itu tidak sampai hanya sebatas kita mempergunakan saja, tapi relasi yang ideal, relasi yang benar antara interaksi kita dengan alam adalah kita juga harus menjaga atau melestarikan alam yang sudah kita gunakan. Nah, jadi jatuhnya itu kita tidak boleh eksploitasi. Nah, kenapa seperti itu? Lanjut lagi, Kak Eros. Nah, karena manusia itu merupakan satu-satunya ciptaan yang dianugerahi akal budi oleh Allah. Hanya manusia yang punya akal budi selain dari ciptaan-ciptaan lain. Dan Allah memberikan kita mandat untuk menjaga ciptaannya, seperti yang dikatakan pada Kejadian ya. Nah, jadi untuk itu kita harus ingat juga selanjutnya, Kak Eros, bahwa di sini peran manusia itu bukanlah ownership, bukan yang mempunyai, tetapi manusia itu ada stewardship, aktor atau pihak yang melestarikan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, maka dari itu kita juga tidak bisa menyangkal ya fakta bahwa kita perlu menggunakan plastik. Tetapi di sini adalah
hal yang harus kita lihat adalah bagaimana cara kita plastik dan bagaimana cara kita menanggulangi setelah kita memanfaatkan plastik tersebut. Bagaimana cara kita nge-recycle plastik tersebut supaya kita bisa menjaga alam ini dengan baik. Seperti itu. Selanjutnya bisa dilanjuti oleh Kairos. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam creative time. Nah, di mana pada sesi ini adik-adik sekalian kita akan menonton nih video singkat di mana bagaimana sih cara kita mengelola sampah plastik menjadi suatu barang yang berharga atau menjadi suatu kerajinan tangan. Oke, kakak akan share screen ya. Mana ya? Oke, tunggu sebentar ya adik-adik. Maaf jaringan kakak sedikit ini apa? Sedikit lemot ya. Oke. Nah. Oke, sudah kelihatan? Udah kelihatan belum? Belum, Kak. Oh, sudah, Kak. Boleh, Kak, Sudah, Kak. di-play, Kak. Suaranya kedengaran nggak? Kedengeran, Kak. Oh ya. Jadi untuk membuat kerajinan dari plastik bekas ini yang kita perlukan yaitu tentunya ya kantong plastik bekas. Kalau bisa yang berwarna bukan hitam sehingga warna bunganya juga itu bisa kelihatan cantik. Oke, nah pada tahap ini kita akan melipat-lipat kantong plastik ini yang telah kita gunting tadi menjadi bagian seperti ini. Nah, setelah kita lipat dan bentuknya menjadi seperti ini, kita bisa merapikan bagian sampingnya. Nah, setelah rapi, kita bisa mengikatkan kawat. Nah, kalau misalnya adik-adik tidak mempunyai kawat, mungkin adik-adik bisa menggunakan tali ya atau benang. Nah, kemudian diikat di bagian tengahnya. Nah, setelah diikat, teman-teman bisa menarik-nariknya satu persatu ya, seperti di video ini. Nah, hingga bunganya itu seperti mekar ya. Oke. Oke, mungkin kakak percepat aja ya. Nah, setelah mekar, kita bisa merapikan ya bunga-bunga kita itu. Nah, kemudian kita bungkus juga menggunakan kantong plastik yang memiliki warna yang berbeda dengan bunganya. Nah, kalau misalnya adik-adik yang menggunakan tali, nah itu berarti hanya ininya yang jadi adik kelopak bunganya doang. Nah, sedangkan untuk tangkainya adik-adik bisa membuatkannya sendiri mungkin dari lidi ataupun dari batang kayu ya yang sudah tidak terpakai. Nah, untuk kreasi tambahannya bisa adik-adik tambahkan daunnya di sana biar bunganya kelihatan. Nah, dan akhirnya jadilah seperti ini. Gimana? Mudah kan adik-adik? Udah, Kak. Oke, Udah dong, Kak. demikian creative time kita. Oke, gimana nih adik-adik? Pasti udah banyak juga kan informasi-informasi adik-adik yang sudah kalian dapatkan gitu. Nah,
kakak-kakak harap adik-adik juga bisa mengaplikasikannya, benar-benar mengaplikasikan dalam kehidupan gitu, dan juga bermanfaat dan berguna bagi kehidupan setiap informasi-informasi yang sudah diberikan seperti itu. Nah, sampai sini aja ya adik-adik. Kita sudah selesai dalam melakukan penyuluhannya. Kiranya ini bisa bermanfaat dan berguna bagi adik-adik semua. Terima kasih sudah mau mendengarkan, sudah mau join ke dalam penyuluhan ini. Semangat adik-adik. Dadah. Thank you. Dadah. Kasih. Dadah. Matiin ya guys. Iya.